Hari ini aku sudah memulai progresku dengan Afif. Dari hasil meeting dengannya kemarin, kita sudah merancang beberapa langkah yang harus kita ambil untuk menyelamatkan usaha ini. Hanya saja permasalahannya uang dari Mas Wira masih kurang, sehingga aku harus pinjam tambahannya ke Papa. Afif sebenarnya juga sudah menawarkan untuk meminjam uangnya saja, tapi kutolak. Aku tak enak padanya. Aku heran, berarti sudah lumayan banyak uang yang digunakan Mas Wira tapi tak ada wujudnya. Memang benar-benar, lelaki yang sedang dibutakan oleh cinta, dia akan mengorbankan segalanya demi orang yang dicintainya. Tak habis pikirnya lagi, uang yang dari Mas Wira dikemanakan oleh Nia yang bahkan dia rumah saja tak punya. Mungkin dia terlalu boros dengan gaya hidupnya. Dia kaget setelah mendapatkan suami kaya, makanya dia langsung menghambur-hamburkan uang itu. Tapi aku bersyukur belum terlambat. Aku masih bisa dan masih harus menyelamatkan usaha ini. Dan setelah ini, tak akan kubiarkan dia mengambil uangku sepeser pun. Kukumpulkan para karyawan untuk meeting hari ini. Di antara mereka tentu saja ada Mas Wira dan juga Nia yang juga ikut dalam meeting. Aku memulainya. Akhirnya ku sampaikan kalau gaji karyawan mulai bulan ini akan sesuai dengan UMR yang ditetapkan. Dan bisa dilihat mereka senang sekali dan berterima kasih. Ucapan terima kasih mereka laksana doa untukku. Dengan doa dan kebahagiaan mereka, pasti mereka akan bekerja lebih giat lagi yang bisa memberikan yang terbaik untuk toko ini. Aku melihat ekspresi ketidaksukaan pada Nia. Langsung saja ku sampaikan siapa yang tidak setuju, dan Mas Wira pun mengacungkan tangan. Tunggu Arini. Bukankah keadaan ekonomi toko ini sedang tidak baik? Kenapa kamu malah memberikan kenaikan gaji buat mereka? Saya tidak setuju, ucapnya. Aku melirik Nia yang tersenyum sinis. Sepertinya dia senang sekali dibela Mas Wira. Lihat saja Nia, akan kukeluarkan powerku untuk membuat suami Anda terdiam. Nia, kamu itu hanya bisa menghancurkan tanpa bisa memperbaiki. Aku yakin jika semua ini hancur, pasti kamu akan tinggalkan suamimu dan akhirnya dia kembali padaku dengan keadaan yang mengenaskan. Oh, tidak Nia. Tidak semudah itu, kamu harus belajar lebih cerdik lagi. Pertama, saya sudah merancang ini semua matang-matang dengan Afif dan ini tak mempengaruhi untuk kemajuan toko ini. Kedua, bukankah Mas Wira harus setuju atas apa yang saya dan Afif rencanakan karena Mas Wira sudah dianggap gagal dalam mempertahankan toko ini. Dan ketiga, saya juga sudah mendapatkan suntikan dana untuk menambah modal kita. Saya rasa penjelasan saya sudah sangat cukup. Bagaimana Mas Wira? Ya sudah, terserah kamu kalau ini sudah kamu pikirkan matang-matang. Oke, boleh saya melanjutkan? Silahkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Afif. Silahkan Pak, ucapku sambil menunjuk Afif untuk menghandle rapat ini. Mas Wira terlihat tak suka ketika aku mempercayakan Afif untuk menghandle rapat ini. Tapi tak apalah, ini terjadi juga karena ulah dia sendiri. Selamat siang semuanya. Afif memulai pembicaraannya. Siang Pak, jawab semua yang ada di ruangan itu serentak. Pertama, progres kita yang terpenting adalah mengembalikan hak-hak para pekerja dan itu sudah dijelaskan oleh Bu Arini. Jadi saya akan menjelaskan proyek yang selanjutnya. Proyek kita yang kedua adalah menganalisis lagi harga jual yang kita berikan kepada konsumen karena setelah saya teliti, harga yang kita patok untuk konsumen terlalu mahal dan tidak terjangkau. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras dan dipastikan besok harga sudah berubah. Yang ketiga adalah mengenai ketersediaan barang. Banyak sekali barang-barang yang tidak bisa kita beli ulang. Nah, ini urusannya dengan modal.
sehingga menyebabkan konsumen yang ingin membeli barang-barang bangunan, kelengkapan rumah, hiasan rumah tidak tersedia di toko ini, padahal setahu saya dulu toko ini semakin lengkap. Belum lagi ketersediaan barang-barang kita yang sudah ketinggalan zaman, hingga pada akhirnya modal kita nantinya akan kita gunakan untuk membeli dan melengkapi ketersediaan barang-barang di toko kita. Dan yang terakhir tak kalah pentingnya, nanti setelah barang-barang kita lengkap, kita akan butuh jasa marketing untuk mulai lagi mempromosikan dari awal. Dan tugas kalian para karyawan adalah untuk membantu kita, ramahlah kepada konsumen. Jadi setiap karyawan harus bisa mempromosikan barang-barang yang kita punya, mempresentasikan semuanya dengan baik. Dengarkan, untuk semua para karyawan, kami tak ada apa-apanya jika tidak ada kalian. Kami sangat membutuhkan bantuan kalian untuk bangkit lagi. Jika kalian cinta dengan toko ini, maka kami mohon untuk kita saling bahu-membahu demi keberlangsungannya. Terima kasih, ucap Afif mengakhiri presentasinya. Riuh tepuk tangan menyambut akhir dari presentasi Afif. Kita semua merasa senang dan bangga atas apa yang disampaikannya. Afif memang benar-benar pembisnis yang handal, tidak salah jika aku mempercayakan ini semua kepadanya. Sekarang para karyawan bisa tersenyum lega lagi karena mereka akan mendapatkan hak yang semestinya. Akhirnya meeting pagi ini selesai juga. Aku kemudian menghampiri Mas Wira karena ada sesuatu yang penting yang ingin aku sampaikan. Mas, bisa kita bicara sebentar? Ucapku. Boleh, di mana? Di ruang kerjaku saja, Mas. Kita berdua pun akhirnya menuju ruang kerjaku yang tak jauh dari situ. Arini, aku mau tanya. Dari mana kamu dapat suntikan dana? Lalu uangku kemarin gimana? Uang kamu? Uang toko kali, Mas. Aku gak habis pikir apa yang kamu lakukan, Mas, hingga uang itu saja gak cukup untuk menambal modal kita. Akhirnya untuk menambah modal aku harus pinjam ke Papa. Jadi kamu pinjam Papa? Iya, oh iya, Papa ingin bicara sama Mas besok. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikannya terkait pinjaman ini ke Mas. Kan yang pinjam kamu bukan saya. Oh, Mas mau melepas tanggung jawab? Keadaan seperti ini kan Mas juga yang menciptakan. Iya sayang, iya. Besok Mas akan nemuin Papa. Tapi udah dong, kamu jangan nyalahin Mas terus. Gara-gara ini hubungan kita gak sebaik dulu. Ayo kita memperbaiki hubungan sayang. Sebenarnya aku muak dengan apa yang diucapkan Mas Wira, tapi apa boleh buat. Aku tetap harus berpura-pura, tinggal selangkah lagi. Ya, tinggal selangkah lagi. Papa sudah punya rencana besok untuk Mas Wira yang akan merubah hidupnya. Papa akan mengambil alih semuanya besok. Hari ini Papa masih menyiapkan berkasnya. Akhirnya aku ikuti saja mau Mas Wira untuk memperbaiki hubungan kami. Dia juga bilang bahwa dia nanti malam akan pulang. Aku ke ruangan belakang untuk melihat Zehan dan memastikan dia sudah makan atau belum. Afif menyusulku. Om Afif, teriak Zehan sambil berlari pada gendongan Afif. Dan Afif pun menggendongnya, meski lama tak bertemu mereka masih kelihatan akrab. Mengobrol sebentar dengannya lalu aku berniat kembali ke depan. Tapi di ruangan belakang lagi-lagi aku sedang melihat Mas Wira dengan Nia sedang berduaan. Entahlah, tapi Nia terlihat marah, mungkin saja karena semua cara kerjanya sudah kuhapus. Tapi setelah itu kulihat Mas Wira memeluknya. Entahlah, hatiku saat itu terasa nyeri melihatnya. Mas Wira memang tega denganku, tapi tak seinstan itu aku bisa melupakannya, apalagi kita sudah bertahun-tahun bersama. Hanya karena seorang wanita yang baru saja dia kenal, dia mengorbankan anak dan istrinya.
Melihat kelakuan mereka membuatku semakin bersemangat membuka kedok mereka. Aku ambil handphoneku, dengan hati yang nyeri aku rekam perbuatan mereka. Tak hanya berpelukan, ternyata Mas Wira juga dengan ganasnya mencium bibir Nia. Aku sebenarnya nggak tahan melihat semua ini, mataku bahkan sudah tak bisa melihat lagi dengan jelas karena tertutup air mata. Tapi kata Papa, aku harus kuat dan aku harus punya bukti perselingkuhan Mas Wira untuk memuluskan rencana Papa dan itu tinggal selangkah lagi. Setelah selesai aku langsung pergi keluar toko mencari udara segar sekedar menghibur diri, melamunkan akan nasib rumah tanggaku. Melamunkan nasib Zehan nanti yang akan tumbuh tanpa seorang ayah. Tapi aku harus kuat, aku akan menjadi ayah sekaligus ibu untuknya nanti. Hai. Aku menoleh ke arah sumber suara, ternyata ada Afif yang tiba-tiba duduk di sampingku. Lagi ngapain? Tanyanya. Gak ngapa-ngapain, cuma ingin mencari angin saja. Hari ini, aku kenal kamu gak sehari dua hari. Bahkan bisa dibilang aku mengenalmu seumur hidup, dari aku kecil. Dan aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Aku mencoba tersenyum tipis, tak ada gunanya aku bohong kepada Afif, dia pasti akan tahu. Kamu, melihat Wira dan wanita itu? Tanyanya kemudian. Dan aku hanya bisa mengangguk, berusaha menahan air mataku sebisa mungkin agar tidak tumpah di hadapan Afif. Arini, kamu sabar ya. Jika kamu tak ada punggung untuk bersandar, kamu masih punya lantai tempat bersujud. Tapi aku akan selalu ada untuk menghapus air matamu, ucap Afif sambil menusap air mataku. Kamu sabar Arini, tinggal selangkah lagi. Papamu dan aku sudah merencanakan semuanya dengan matang, dan besok kita akan melaksanakan rencana itu. Terima kasih, dari dulu kamu memang selalu ada untukku. Kami pun melanjutkan obrolan lagi mengenai progres kemajuan toko selanjutnya, hingga tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara di belakang kami. Kalian sedang apa? Bersambung. Pasti tidak sabar untuk besok secepatnya tahu rencana Papa Arini kan? Simak terus siar Bahanersku.